Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia dengan NIM 22892121053 dari kelas B semester 1. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sejarah teater, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang 5 teater Nusantara. Yang pertama, ada wayang. Menurut KBBI, wayang adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk memerankan tokoh pada pertunjukan drama tradisional. Biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut dengan dalang. Menurut Suprio, wayang merupakan salah satu bentuk teater tradisional yang paling tua. Dan menurut Dr. G.A.J. Hazeu, wayang merupakan pertunjukan asli Jawa. Wayang adalah walulang inukir atau kulit yang diukir dan dilihat bayangannya pada kelir. Asal-usul wayang yang pertama berpendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini dikemukakan juga oleh para sarjana-sarjana barat yang termasuk yaitu ada Hazeu, Brandes, Katz, Rens, dan Kruit. Alasannya itu bahwa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, Panakan. Tokoh terpenting dalam pewayangan ini yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak ada di negara lain. Pendapat kedua yaitu menduga bahwa wayang berasal dari India yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. Mereka antara lain Pichel, Hiding, Kromponsen, Gosling, dan Rasers. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris negeri Eropa yang pernah menjajah India. Namun, sejak tahun 1950-an, buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain. Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Erlangga. Jenis wayang. Ada wayang kulit, yaitu salah satu kesenian tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Dan wayang kulit itu bukan hanya untuk pementasan, namun menjadi alat untuk meditasi mengarah roh kebatinan para dewa. Yang kedua ada wayang bambu, diciptakan oleh Ki Derajat dan sebagai penciptanya juga. Wayang bambu ini diciptakan dari bambu bagian ranting bagian dalam. Yang ketiga yaitu wayang golek. Wayang golek ialah satu seni tradisional asal daerah Sunda yang tercipta dari boneka kayu yang terkemukakan sangat terkenal di kawasan Tanah Pasundan. Kawasan transmisinya terhampar luas dari Cirebon di sebelah timur hingga kawasan Banten sebelah barat. Bahkan di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat kadangkala juga dipentaskan memerankan wayang golek. Yang keempat yaitu wayang orang. Wayang orang ialah wayang yang diperankan dengan memakai orang sebagai aktor dalam alkisah wayang tersebut. Yang kedua ada ketoprak. Ketoprak adalah drama rakyat tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Ketoprak dibawakan baik oleh pemain pria maupun wanita yang jumlahnya tergantung dari lakon yang dibawakan. Ketoprak dimainkan pada malam hari dengan lama main 3-4 jam. Kostumnya menggunakan kostum daerah Jawa dan berbahasa Jawa. Ceritanya pada sejarah atau babat Jawa dengan pelukisan tokoh ketoprak lebih realistis. Penampilan ketoprak terkadang unsur seni tari, seni suara, seni musik, dan seni akting. Ketoprak dikatakan tradisional karena drama ini dipertunjukkan kepada penonton tanpa menggunakan teks sebagaimana yang berlaku pada drama modern. Di sini pemainnya tidak perlu menghafalkan teks terlebih dahulu sebelum bermain. Pemain hanya mengucapkan dialog-dialog secara improvisasi atau memakai pola-pola kalimat tertentu yang dikenal secara tradisi oleh masyarakat. Asal-usulnya yaitu menurut Asti, ketoprak berasal dari Surakarta yang kemudian masuk ke Yogyakarta pada tahun 1926. Nama ketoprak diambil dari bunyi yang dihasilkan dari alat musiknya yang pada saat itu menggunakan alat musik lesung, suling, terbang, dan kendang. Irama yang dihasilkan yaitu dung dung prak prak pating ketuprak atau dalam bahasa Jawa, sehingga orang menyebutnya ketoprak. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, ketoprak berasal dari Surakarta. Ketoprak semula diciptakan oleh Raden Kanjeng Tumenggung Wreksodiningrat, Bupati Gedongkiwo, Kesunanan Surakarta pada tahun 1898. Pada saat itu, Surakarta terjangkit penyakit pes. Raden Kanjeng sedih dan terharu melihat warganya mati di jalan-jalan dan terkapar di barak darurat sambil merintih. Kemudian menyuruh para abdinya untuk menghibur warganya yang tertimpa kemalangan tersebut. Ketoprak dibawakan baik oleh
pemain pria maupun wanita yang jumlahnya tergantung dari lakon yang dibawakan. Ketoprak dimainkan pada malam hari dengan lama main 3-4 jam. Kostum yang dikenakan berupa pakaian daerah Jawa dengan berbahasa Jawa. Kemudian ludruk. Ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi oleh gamelan sebagai musik. Karakter pertunjukan ludruk. Dialog atau monolog dalam ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa, menggunakan bahasa Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Sebuah pementasan ludruk biasa dimulai dengan tari remo dan diselingi dengan pementasan seorang tokoh yang memerankan Pak Sagara, seorang jagoan Madura. Kartolo adalah seorang pelawak ludruk legendaris asal Surabaya, Jawa Timur. Ia lebih dari 40 tahun hidup dalam dunia seni ludruk. Nama Kartolo dan suaranya yang khas, dengan banyolan yang lugu dan cerdas, dikenal hampir di seluruh Jawa Timur, bahkan hingga Jawa Tengah. Ludruk merupakan seni teater tradisional asli Jawa Timur. Ludruk menceritakan cerita hidup sehari-hari dari kalangan wong cilik, bersifat sangat hibur sehingga membuat penontonnya tertawa terpingkal-pingkal. Yang keempat yaitu ubruk. Ubruk berasal dari bahasa Sunda yaitu segabrugan yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Ini memang menggambarkan unsur-unsur kesenian ubruk seperti pemain, nayaga, dan penonton yang tumplek dalam satu lokasi. Pertunjukan ubruk memang cukup sederhana dan bisa dilakukan di mana saja. Bahkan, tak jarang seniman ubruk bisa pentas tanpa dekorasi dan panggung sekalipun. Mereka bisa pentas di tanah lapang dengan arena pertunjukan berbentuk tapal kuda. Penonton mengelilingi tempat permainan, sehingga penonton bisa menyaksikan dari berbagai sudut. Kedekatan antara pemain dengan penonton ini memungkinkan pertunjukan menjadi semakin menarik. Kesenian ubruk merupakan teater tradisional Banten yang memadukan unsur teater, musik, tari, dan seni bela diri. Elemen-elemen ini digelar dalam balutan komedi. Ubruk diiringi oleh seperangkat alat musik seperti gendang, saron, kempul, gong angkep, piul, dan kecrek. Pemain ubruk terdiri atas pemain, panjak, penari, dan sinden. Pemain ubruk didominasi oleh kalangan tua dan dewasa, karena sangat sulit untuk mendapatkan kalangan remaja. Sedangkan jumlah pemain dalam setiap pementasan ubruk tidak selalu sama, bergantung kebutuhan cerita. Untuk tema keluarga, biasanya ada yang berperan sebagai ayah, ibu, anak, pembantu, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Kostum yang dikenakan oleh pemain tergantung dari peran yang dibawakan. Jika berperan sebagai seorang ayah, maka pakaian yang dikenakan juga layaknya pakaian seorang ayah. Khusus untuk pakaian dan tata rias wajah yang dikenakan oleh Bodor merupakan pakaian dan tata rias wajah yang mengandung kelucuan. Tujuan penggunaan tata rias dan seperti ini agar penonton tertawa dan senang untuk menonton ubruk. Yang terakhir ada randai. Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan sila lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Randai dipimpin oleh satu orang yang biasa disebut penggoreh, yang mana selain ikut serta bergerak dalam legaran, ia juga memiliki tugas yaitu mengeluarkan teriakan khas, misalnya hep, tahtih, yang tujuannya untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan seiring dengan dendang atau gurindam. Tujuannya agar randai yang dimainkan terlihat terempak dan seirama. Biasanya dalam satu grup randai memiliki satu penggoreh yang dipercayai oleh seluruh anggota tim, tetapi bisa digantikan oleh rekan tim lainnya apabila penggoreh sebelumnya kelelahan, karena untuk menuntaskan satu cerita randai saja bisa menghabiskan 1 hingga 5 jam bahkan lebih. Cerita randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Semua gerakan randai dituntun oleh aba-aba salah seorang diantaranya yang disebut dengan janang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.